back again with me, Tamani Srina Lutfi. Selamat datang di dunia kedokteran. Selamat untuk teman-teman semua SMA, MA, dan yang sederajat yang udah berhasil lolos masuk di kedokteran. Pasti nih yang teman-teman pikirkan pertama setelah berhasil lolos masuk adalah nanti belajarnya pakai buku apa ya? Gak usah bingung, karena di sini aku bakalan mereview buku-buku anatomi yang pastinya recommended untuk kalian belajar nanti. Jadi tonton video ini sampai selesai biar kalian gak salah pilih, oke? Oke, yang pertama ini adalah buku Atlas Anatomi Tacchetti. Bisa kalian lihat, buku ini dibuat oleh dokter-dokter hebat asal Italia. Ditambah, buku ini juga diterjemahkan oleh profesor dan dokter Indonesia yang gak kalah hebatnya. Buku ini berukuran sekitar 24 x 30 cm dengan total 843 halaman. Jadi, kalian jangan sampai kaget ya dengan jumlah buku kedokteran yang tebel ini. Karena selama kalian di kedokteran, kalian bakal menemukan orang-orang yang bawa buku kedokteran yang gak kalah tebelnya. Nah, aku ada beberapa alasan kenapa kalian harus pilih buku ini. Jadi, atlas ini tuh sifatnya inovatif guys, karena dilengkapi dengan konten digital berbasis website sebagai akses belajar anatomi di luar laboratorium. Nah, cara aksesnya gimana? Di dalam buku ini bakal ada petunjuk gimana buat aksesnya, dan kalian bakal dapat kode untuk kalian masuk ke websitenya. Setelah itu, kalian bisa langsung sign up, terus isi data diri kalian. Kemudian kalian bisa verifikasi email, dan setelah itu kalian bisa langsung login pakai akun kalian. Nah, di sini kalian bakalan dapat banyak fasilitas, tapi jangan lupa untuk masukin kupon yang udah kalian dapat tadi. Nah, bonus konten digitalnya itu apa aja sih? Bisa kalian lihat sendiri, di sini tuh kalian bakal banyak banget topik yang udah disediain. Nah, di sini kalian bisa menikmati fasilitas berupa animasi stratigrafik interaktif. Jadi kalian bisa geser itu kursornya, kemudian mencari bagian-bagian spesifik dari anatomi yang udah disediain. Selain itu, kalian dapat kuliah anatomi topografi, rekonstruksi organ atau regioanatomi 3D dari pemeriksaan CT atau MRI, kemudian ada video laparoskopi, endoskopi, dan diseksi. Di mana videonya ini kalian lihat pakai kadaver asli. Lanjut alasan kedua, jadi atlas ini tuh gambar-gambarnya tuh oke banget guys. Coba kita buka untuk ngecek. Nah, di sini ada daftar isinya yang lengkap dengan detail regionya. Tapi sebelum kita masuk ke setiap regionya, anak kedokteran itu wajib tahu dulu tentang istilah posisi dan pergerakan anatomi. Nah, di sini udah ada lengkap dengan gambarnya. Nah, kalau udah belajar istilah asingnya, baru deh lanjut ke setiap regionya. Misal nih, kita mau ngecek toraks atau dada yang bagian jantung. Nah, bisa kalian lihat kalau gambar dan warna untuk membedakan antara bagian anatomi tuh di sini detail banget. Selain itu, buku ini dilengkapi rekonstruksi foto real 2D dan 3D dari pemeriksaan CT atau MRI. Kita kan nggak bisa ya belajar cuma pakai hayalan aja istilahnya. Tapi di buku ini ngasih gambaran langsung gimana sih jantung asli kalau dilihat pakai CT scan. Terus nih, nggak cuma gambar, di sini juga dilengkapi penjelasan singkat dan mengupas setiap materinya secara mendalam. Misal nih katup jantung, di sini dijelasin katup-katupnya, letaknya, dan struktur-struktur yang berkaitan. Nah, ini bisa kalian lihat di sini tuh gambar katup aorta animasi. Kalau yang ini, gimana sih katup aorta yang nyata kalau dilihat dari CT scan apa benar kayak animasi gitu? Nah, yang menariknya nih, setiap pembahasan di Tacchetti dikaitkan dengan kasus klinis sesuai kebutuhan mahasiswa kedokteran yang menggunakan kurikulum PBL. Jadi nih, kalau kalian belajar anatomi, nggak afdol banget kalau nggak dihubungkan dengan kondisi klinis. Maksudnya gimana? Jadi, kalau misalkan kita menghafal bagian anatomi, itu kan pasti cepat lupa ya. Tapi, kalau dihubungkan dengan kondisi klinis nyatanya itu bagaimana, kita itu lebih mudah untuk menghafal. Misal kita sekarang pindah di bagian paru. Dia kan ada bentuknya kayak segitiga gitu kan. Nah, di atas ini namanya apex. Tapi, apa udah gitu aja? Yang pastinya enggak dong, kita nggak hanya cuma menghafal kalau ini tuh namanya apex gitu doang, enggak. Karena di apex ini bisa aja muncul tumor loh, namanya itu tumor pankos, yang udah dijelaskan di sini. Nah, ini nih bagian yang aku suka. Jadi di buku ini tuh udah dicantumkan ratusan tabel rangkuman yang memudahkan kita untuk menghafal.
Jadi kan biasanya tuh anak kedokteran lebih suka membaca rangkuman karena kalau misalkan belajar dari awal tuh agak menyusahkan. Dan lewat atlas ini bisa membantu kita untuk memudahkan menghafal. Ini contohnya ringkasan otot ya teman-teman. Di sini udah ada nama ototnya, origonya, insersio, inervasi, hingga cara kerjanya itu kayak gimana. Nah jadi gimana? Udah ada gambaran belum? Kira-kira atlas anatomi Taceti ini cocok nggak sih kalau kalian pakai sesuai dengan gaya belajar kalian? Tapi nggak perlu khawatir karena di sini aku juga mau bandingin buku ini dengan buku atlas anatomi lainnya. Nah kalau buku yang satu ini, buku yang nggak kalah tenarnya, pasti semua anak kedokteran udah nggak asing sama namanya. Yap, bener, Prometheus. Jadi, atlas anatomi ini terdiri dari 3 bagian yang semuanya dibuat oleh dokter dan ilustrator hebat asal Jerman. Buku Prometheus ini udah menjadi pedoman utama loh guys dalam mempelajari anatomi di benua Eropa dan Amerika, apalagi di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu buku ini? Kalau kalian lihat nih, anak-anak kedokteran biasanya keluar bawa buku ke sana kemari. Nggak sedikit dari mereka yang bawa buku ini, karena emang Prometheus ini salah satu buku favorit anak kedokteran. Terus apa sih bedanya ketiga buku itu? Yuk simak baik-baik. Nah, bagian pertama ini membahas anatomi in general dan sistem gerak. Seperti yang udah aku singgung sebelumnya, sebelum kita belajar anatomi, pastiin dulu nih kita paham dengan istilah-istilahnya biar kita nggak tersesat di akhir-akhir nanti. Jadi di buku ini kalian bakal belajar dulu semacam istilah-istilah, klasifikasi, kerangka tubuh, dan istilah aneh lainnya lah pokoknya. Nah, kalau buku kedua ini berisi kepala, leher, dan neuroanatomi. Jadi kepala itu kan isinya nggak cuma otak aja ya, tapi di sini kalian bakal belajar jalur-jalurnya gimana sih kok seseorang itu bisa merasa nyeri, panas, dingin, dan sebagainya. Kalian bakalan belajar di buku ini. Kalau buku ketiga ini berisi khusus organ dalam. Jadi apa aja sih yang ada di dalam perut kita? Saluran pencernaan apa aja, organ-organ apa aja yang berkaitan, semuanya itu dijelasin di sini. Jadi teman-teman, di ketiga buku ini setiap bagiannya itu ada lebih dari 2000 gambar yang tentunya berkualitas. Dan gak hanya gambar aja loh, tapi di setiap buku ini tuh ada penjelasan materinya. Karena atlas Prometheus ini adalah learning atlas. Nah, karena dibagi jadi 3 bagian, tentunya tiap pembahasan anatominya itu detail banget dan udah pastinya lengkap. Nah, ini yang aku suka dari Prometheus. Topik yang dibahas itu ditulis atau digambar dalam 2 halaman yang berseberangan nih. Kalian bisa lihat sendiri. Hal ini tuh bantu banget kalau misalkan kita mau belajar. Karena kita nggak perlu lagi buat bolak-balik halamannya sampai robek-robek tuh nggak perlu, karena di sini tuh emang udah bersebelahan. Jadi kita kalau mau bandingin tinggal lihat sebelahnya aja. Dan sama seperti Taceti, pembahasan di Prometheus ini juga dikaitkan dengan kasus klinis sesuai dengan kebutuhan mahasiswa kedokteran yang pakai kurikulum PBL. Jadi dari awal kita belajar itu udah sekalian belajar anatomi, sekalian belajar klinis yang sesuai kasus-kasus di dunia nyata. Jadi kalau kalian udah masuk ke semester akhir-akhir, kalian udah nggak kaget lagi sama istilah-istilah penyakitnya. Dan tentunya Prometheus ini juga ada ratusan tabel rangkuman yang mempermudah kalian buat belajar. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Nih menurut aku ya, saking lengkapnya buku Prometheus ini, satu paket buku ini tuh udah cukup banget buat kalian belajar di blog anatomi nanti. Kedua buku ini sama-sama diterbitkan oleh EGC penerbit buku kedokteran. Kalau Prometheus plusnya adalah materinya lengkap dan detail banget. Minusnya karena bukunya ada 3 dan tebel-tebel semua, jadinya lebih berat kalau mau dibawa kemana-mana. Sedangkan Taceti materinya lebih ringkas dan juga lengkap, tapi nggak selengkap Prometheus. Selain itu, plusnya kamu bakalan dapat konten digital yang mempermudah kamu untuk belajar di luar laboratorium. Jadi menurut aku, kedua buku ini tuh udah pasti ada plus minusnya. Nih saran dari aku ya, kalau kalian tipe mahasiswa yang belajarnya nggak bisa pakai layar, iPad, tab, laptop, atau handphone, misalkan kalian itu lebih nyaman belajar langsung pakai buku, atau kalian yang pengen punya materi anatomi lebih lengkap dan detail, I highly recommend this Prometheus. Nah, kalau kalian yang tipenya lebih suka belajar lewat iPad, tablet, atau semacamnya, aku rekomendasiin yang Taceti ini. Karena sesuai yang aku jelasin di awal, kalian bakalan dapat akses website. Jadi sebelum kalian beli buku anatomi kedokteran, pastiin dulu sesuai sama budget dan tipe belajar kalian itu kayak gimana.
jangan sampai FOMO. Soalnya nih sayang banget kalau misalkan udah beli buku mahal-mahal tapi nggak sesuai atau nggak cocok sama gaya belajar kalian. Jadi itu adalah review singkat buku anatomi kedokteran dari aku. Kalau kalian sendiri lebih suka pakai buku yang kayak gimana sih? Kalian bisa sharing di bawah ya.